wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah umrah Lantabur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya. Demikian juga kemudahan-kemudahan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan banyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita dalam setiap langkah kita menuju kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, sesungguhnya kehidupan kita ini merupakan sebuah perjalanan yang menuju negeri keabadian, yaitu negeri akhirat. Banyak di antara manusia yang mereka mengira bahwa hidup di dunia ini seakan-akan kekal abadi. Artinya dia melupakan bahwa kematian itu sesuatu yang bisa datang kapan saja. Padahal sebagai seseorang yang beriman kepada datangnya hari akhir, hendaknya kita senantiasa mewaspadai datangnya kematian. Kematian itu pasti akan datang menjumpai kita tanpa kita sadari. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian itu berusaha untuk larikan diri darinya, maka kematian itu pasti akan datang. Jadi yang namanya kematian itu adalah suatu kepastian. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menghindar dari kematian. Ya, innal mauta allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kalian itu berupaya untuk lari darinya, pasti dia akan menjumpai kalian. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang tersembunyi, demikian juga perkara yang disaksikan. Lalu kalian akan mengetahui, akan ditampakkan kepada kalian apa yang dahulu kalian lakukan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa ya waspada. Ini saya baru dapat kabar dari teman saya yang juga mengelola biro umroh, bahwa ada di antara jamaah, ya baru kemarin, ya ada dari jamaahnya itu yang meninggal dunia di kota Madinah dan dimakamkan di kota Madinah. Ya, alhamdulillah, tentu meninggal dunia di kota Madinah dan dimakamkan di kota Madinah ini merupakan sebuah kemuliaan, ya. Kita berharap ya saudara kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan juga berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inti dari apa kita sampaikan bahwa kematian itu bisa datang kapan saja, tidak mengenal waktu. Jadi jangan kemudian seseorang itu merasa bahwa dia masih memiliki usia yang panjang. Ya. Jangan sampai kemudian nanti menjadi penyesalan di akhirat. Ketika dia berada di akhirat, dia tidak bisa lagi kembali untuk melakukan amalan saleh. Ya, padahal sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi usia yang cukup panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata bekal tersebut tidaklah cukup untuk dia bawa dalam kehidupan akhiratnya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, penting sekali bagi kita untuk selalu diingatkan, ya, untuk selalu diingatkan tentang kematian. Inilah yang menjadi hikmah kenapa Nabi SAW membolehkan umat beliau untuk ziarah kubur. Jadi dahulunya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, para sahabat itu dilarang oleh Rasulullah untuk ziarah kubur. Karena memang ada sebagian praktek kesyirikan di masa jahiliyah
di mana mereka mengagungkan kuburan, meminta kepada orang yang telah mati di kuburannya. Namun kemudian karena ada hikmah ya, ada hikmah yang sangat besar dari ziarah kubur itu, Nabi SAW kemudian mengizinkan, ya, memperbolehkan adanya ziarah kubur. Apa tujuannya? Beliau mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Karena Nabi SAW, dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Namun sekarang silahkan bagi kalian untuk berziarah. Kenapa? Ada hikmah yang sangat besar Bapak dan Ibu. Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena yang namanya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi itu salah satu hikmah dari kita berziarah kubur, untuk mengingatkan kita ya kepada kematian. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu rahimani rahimakumullah, mengingat kematian itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Sampai-sampai syariat ziarah kubur yang dulunya dilarang kemudian diperbolehkan oleh Nabi SAW. Maka ya kita inginkan ya di tengah-tengah perjalanan ibadah umroh kita sekarang, kita ingatkan kembali tentang kematian. Apa saja bekal-bekal yang perlu untuk kita persiapkan sebelum kematian itu datang. Ya, ingat bahwa semua kita pasti akan mati. Tidak mengenal tua, tidak mengenal muda, tidak mengenal kaya, tidak mengenal miskin. Semuanya pasti akan mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian, dan hanya saja pahala-pahala kalian akan dibalas pada hari kiamat nanti. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia telah mendapatkan keberuntungan. Adapun kehidupan dunia ini tidaklah dia melainkan kesenangan yang menipu. Maka apa yang kita dapatkan di dunia ini, jabatan, kekayaan, ya, pekerjaan yang menjanjikan, itu semua kesenangan yang menipu. Kalau kita tidak manfaatkan untuk kehidupan akhirat kita, maka itu semua akan sia-sia dan tidak memberikan manfaat sama sekali. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam inti pembahasan kita, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Apa saja yang harusnya menjadi bekal kita ya untuk menghadapi kematian. Ini ibaratnya kita membuat daftar ya. Daftar apa saja sih yang sudah kita persiapkan untuk kematian kita. Ini penting kan? Kenapa? Karena kematian tidak mengenal usia. Memang benar sekali bahwa usianya umat Muhammad SAW itu antara 60 sampai 70 tahun. Memang ada hadisnya. Mungkin ada yang bilang, Ustaz, kenapa kita persiapan kematian? Kan usianya umat Muhammad 60-70 tahun. Ada memang hadisnya. Nabi mengatakan, inna a'mara ummati baina sittina wa sab'ina sanah wa aqallu man yajuzu dzalik. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, dan amat sedikitlah yang ya melebihi usia tersebut. Namun bukan berarti kita tidak melakukan persiapan kematian. Kita harus benar-benar mempersiapkan kematian kita. Al-Imam Malik ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan bahwa dahulu orang-orang saleh di kota Madinah, mereka setelah mereka berusia 40 tahun, mereka mulai fokus dan mendedikasikan hidup mereka untuk akhirat. Ya, sebagian di antara mereka kalau melihat sudah datang uban, ada ubannya, kelihatan ubannya, ya, mereka sudah bersiap-siap itu untuk kematian. Kenapa? Yang namanya uban itu tanda ketuaan. Artinya kalau sudah tua harus siap-siap mati. Nah, kalau kita kira-kira 40 tahun ngapain, Pak? Justru makin semangat ya. Makin semangat untuk berusaha, makin semangat untuk mengumpulkan kekayaan, ya. Tapi kalau dahulu mereka sudah mulai mempersiapkan diri. Apa yang harus saya bawa nanti ketika kematian itu datang? Maka para ulama menjelaskan, ya, paling tidak ada 4 poin penting yang harus menjadi perhatian kita, ya, sebagai persiapan menuju kematian. Yang pertama, Bapak dan Ibu rahimakumullah, Anda
ya harus berpegang teguh pada tauhid dan keimanan. Jangan sampai meninggal dalam keadaan kafir atau dalam keadaan musyrik. Hati-hati. Ya, jangan sampai kita meninggal dunia di atas kekufuran dan kesyirikan. Ya. Keimanan dan ketauhidan kita harus kita jaga sampai ya detik terakhir kehidupan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah ya engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Maka kita perlu jaga akidah kita. Kita pun sampaikan kepada anak-anak kita agar mereka menjaga akidah mereka. Ya sekarang ini karena kita hidup di era liberal ya, orang dengan mudah mereka berpindah agama. Atau sekarang ada yang tren di antara anak-anak kita, di antara mereka ada yang mendengar mungkin video-video dari YouTube, kemudian tertarik dengan hal yang aneh-aneh, sampai di antara mereka mengaku sebagai ateis, ya tidak percaya dengan adanya Tuhan. Walaupun ada video lucu Bapak dan Ibu, saya pernah melihat video orang ateis. Ditanya, kamu beneran ateis? Dia mengatakan, demi Allah saya ateis, kata dia. Ngaku ateis tapi bilang demi Allah. Maka hati-hati ya, tantangan di masa kita ini lebih berat ya bagi anak-anak kita. Mereka dipertontonkan video-video, bisa mereka akses lewat YouTube ya, video-video yang mengajak kepada kekufuran, video-video yang mengajak agar meninggalkan agama. Ngapain kalian beragama? Itu orang kolot ya beragama. Kita tuh hidupnya bebas sekarang. Yang penting ya kita menunjukkan sisi kemanusiaan kita. Banyak seruan-seruan yang seperti itu. Maka seorang muslim dia hendaknya menjaga status Islamnya sampai akhir kehidupannya. Ya, makanya kita selalu meminta kepada Allah itu husnul khotimah. Jangan percaya diri dengan kemampuan kita. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah pernah menceritakan dalam kitab beliau, salah satu kitab beliau, tentang seorang muadzin, Pak. Ya, dahulu di kota Baghdad ada seorang muadzin. Dia dikenal dengan nama Saleh Al-Muadzin. Nah, Saleh Al-Muadzin ini dia bertugas untuk mengumandangkan adzan setiap kali waktu sholat tiba. Nah, suatu ketika Saleh Al-Muadzin, kan zaman dahulu orang kalau mau adzan dia naik ke menara, Pak. Ya, ke menara. Maka Saleh ini naik ke menara. Ternyata tetangga masjid yang baru ya itu memiliki seorang anak gadis yang sangat cantik. Dan dia adalah seorang wanita Nasraniyah, ya, wanita Nasara. Kemudian jatuh hatilah Saleh Al-Muadzin ini kepada wanita tadi, wanita Nasara. Singkat cerita, dia turun dari menara, kemudian dia mengetuk pintu rumah tadi. Lalu dia mengutarakan keinginannya untuk menikah dengan sang wanita. Ya, maka kemudian sang wanita mengatakan, saya tidak mungkin menikah dengan kamu, kita berbeda agama. Engkau adalah seorang muslim, aku adalah seorang wanita Nasraniyah. Maka masuklah kamu menjadi seorang Nasrani. Maka terpikir di benaknya Saleh Al-Muadzin agar dia bisa mendapatkan sang wanita. Ya sudah, saya murtad dulu aja, kata dia. Ya, ngaku sebagai Nasrani, kemudian kawin, habis itu masuk Islam lagi, kata dia ya. Tapi akhirnya dia mengatakan, baik, aku kufur kepada apa yang dibawa oleh Muhammad SAW, kata si Saleh Al-Muadzin. Dia kira kematian itu bisa dia tawar ya. Dia katakan, ya sudah, saya kufur kepada apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Kemudian apa yang terjadi Bapak dan Ibu rahimakumullah? Sang wanita tadi mengatakan, baiklah, kalau kamu sudah menjadi seorang laki-laki Nasrani, tunggu kehadiran bapakku di luar. Jadi dia nunggu bapaknya. Nah, kemudian keluarlah si Saleh Al-Muadzin ini dari rumah sang wanita. Ketika dia keluar dari rumah sang wanita, ya, dia terpeleset, kemudian ya lehernya patah, kemudian dia pun meninggal dunia dalam keadaan masih menjadi seorang Nasrani. Lalu datanglah bapak si wanita tadi pulang, kemudian dia bertanya, mayat siapa ini? Apa yang terjadi? Maka diceritakanlah oleh wanita Nasraniyah tadi, ya, apa yang baru saja terjadi. Kemudian bapaknya tadi pun marah, tapi sudah melihat bahwa si muadzin tadi sudah menjadi mayat. Akhirnya mayatnya dilempar ke tengah jalan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka hati-hati, kita perlu menjaga akidah kita, jangan sampai tertukar. Dulu para sahabat mereka dicambuk, mereka dipukuli, mereka dijemur di atas padang pasir yang panas untuk mempertahankan akidah. Maka kita perlu mempertahankan akidah kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Dan juga jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik ya Bapak dan Ibu. Karena syirik ini dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Ya misalnya menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ya, kemudian melakukan perbuatan sihir, perdukunan. Ini semua sihir. Nah, ini semua adalah syirik yang bisa menyebabkan kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang kalau dia berbuat syirik kemudian dia meninggal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya dikumullah wa yusnibala. Kemudian dia meninggal dunia dalam kesyirikannya Bapak dan Ibu, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka kekal abadi. Nggak bakalan dimasukkan ke dalam surga kalau melakukan perbuatan syirik. Allah mengatakan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan surga baginya. Enggak boleh masuk surga Bapak dan Ibu kalau kita melakukan perbuatan syirik. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya itu adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada siapapun yang bisa memberikannya pertolongan. Walaupun anak kita berdoa, ya Allah masukkanlah bapakku ke dalam surga, itu nggak bisa dia menolong. Doanya itu nggak bisa menolong kita. Kalau kita melakukan perbuatan syirik akbar, dosa besar, nggak bisa sama sekali. Maka berhati-hatilah Bapak dan Ibu, ya. Kita perlu belajar tauhid. Jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik. Ya. Sekarang orang banyak sekali melakukan perbuatan syirik. Kalau ada masalah datang ke dukun, ya. Kemudian di antara mereka juga ada yang memasang jimat-jimat, meyakini jimat-jimat itu bisa membawa tuah atau bisa membawa keberkahan. Hati-hati, ini semua syirik. Apabila seseorang dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan syirik, terutama syirik akbar, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang harus menjadi persiapan kita. Jaga keislaman kita, jaga tauhid kita, jangan sampai kita jatuh pada kekufuran dan kesyirikan. Kemudian yang kedua apa, Bapak dan Ibu rahimakumullah? Tentu yang harus kita persiapkan adalah amalan soleh. Ad-dunya darul amal, wal akhirah darul jaza. Yang namanya dunia ini adalah negeri untuk beramal. Adapun akhirat adalah negeri pembalasan. Maka kita perlu untuk mengisi hidup kita ini dengan amalan soleh. Ya, jangan isi dengan kesia-siaan, jangan isi dengan kemaksiatan, jangan, tapi isi dengan amalan soleh. Apa yang mampu untuk kita lakukan, terutama perkara-perkara yang wajib, seperti sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Ya, menunaikan zakat, kemudian ya berpuasa di bulan Ramadan, kemudian haji apabila mampu. Ya, demikian juga kewajiban lainnya seperti berbakti kepada orang tua, itu harus kita tunaikan. Dan itu semua adalah perkara-perkara yang akan membawa keberuntungan bagi kehidupan akhirat kita. Ingat, ad-dunya darul amal. Dunia ini adalah negeri bagi kita untuk beramal, jangan disia-siakan. Dalam Al-Quran itu Allah pernah menceritakan tentang orang yang menyesal Bapak dan Ibu dalam kehidupan akhiratnya. Jadi ada orang yang dia ingin untuk dikembalikan ke dalam kehidupan dunianya, minta kepada Allah untuk dikembalikan kepada kehidupan dunianya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Quran, ya, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Sampai ketika kematian itu datang kepada salah seorang di antara mereka, maka mereka mengatakan rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku. Kenapa kira-kira Bapak dan Ibu orang ini minta dikembalikan? Setelah meninggal dunia dia minta dikembalikan. Apakah karena ada tempat wisata yang belum pernah dia kunjungi? Oh, saya belum pernah misalnya ke Gunung Bromo misalnya. Saya belum pernah ke Bali, saya belum pernah ke sini ke situ. Tolong dong kembalikan saya.
Atau mungkin karena ada kuliner yang belum pernah dia cicipi. Wah, itu soto yang baru dibuka di sana tuh belum pernah saya cicipi tuh, ayo balikin lagi. Enggak. Ya, dia meminta dikembalikan untuk bisa beramal. La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Agar aku bisa kembali melakukan amalan saleh yang dahulunya aku tinggalkan. Punya uang nggak pernah disodakohin, pengen disodakohin. Ya, masih punya orang tua, dia masih bisa birrul walidain, berbakti pada orang tua, dia nggak lakukan. Ya, dia masih punya karib kerabat, berhubungan baik dengan karib kerabat, dia tidak menyambung silaturahim. Dia punya harta, tidak disodakohkan. Dia punya ini, punya itu, yang bisa menjadi amalan solehnya. Dia ingin lakukan itu semua. La'ali a'malu solihan fi ma tarak. Agar aku bisa melakukan amalan soleh yang dahulunya aku tinggalkan. Tapi apakah bisa seseorang itu kembali ke kehidupan dunianya kalau dia sudah meninggal dunia? Jawabannya tidak bisa. Ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak, yang dia ucapkan itu hanya omong kosong belaka. Dan di belakangnya itu ada dinding sampai dia dibangkitkan. Nah, jangan sampai kita termasuk orang yang seperti ini. Menyesal ya karena kematian datang dalam keadaan kita tidak memiliki amalan. Maka cobalah Bapak dan Ibu, ya setiap hari itu coba kita hitung-hitung amalan kita. Ustadz, saya sudah sholat kok. Oke, sholat apa? Sholat wajib, tambah sholat sunnah. Ya, qiyamul lail, sholat rawatibnya dijaga, kemudian sholat malamnya juga ditambah, kemudian sholat duha, sholat sunnah, ya diperbanyak. Kita tuh nggak tahu mana amalan kita yang diterima oleh Allah. Makanya kita harus buka terus peluang-peluang ibadah-ibadah itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang kita lakukan sini, yang punya kelebihan oleh semangat. Apalagi Bapak dan Ibu sekarang sedang ada di tanah suci. Jangan kemudian bermalas-malasan ya dalam beramal. Bersemangatlah kita mumpung kita masih diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah untuk berada di tanah suci ini. Manfaatkanlah untuk sebanyak-banyaknya ibadah. Ya. Nggak boleh belanja Ustaz kalau gitu. Boleh. Tapi ingat, tujuan asal kita ke sini adalah untuk bukan belanja tapi beribadah. Jadi yang namanya belanja itu selingan saja. Ya, kita manfaatkan limpahan pahala yang Allah berikan di tanah suci. Ini yang kedua. Jadi kita harus persiapkan amalan. Yang ketiga Bapak dan Ibu rahimakumullah, sebagai seorang anak Adam, ya, keturunan Adam alaihissalam, Allah telah mentakdirkan kita ini sebagai makhluk yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Maka bekal yang ketiga sebelum kita meninggal dunia, hendaknya kita benar-benar bertaubat dari dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga ketika kita menemui Allah, itu kita menemui Allah seperti kertas putih, tidak membawa dosa sama sekali. Ya, makanya kalau orang punya dosa di masa lalu, itu dia hendaknya benar-benar bertobat ya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, tandanya orang bertobat itu apa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tanda orang bertobat itu 3, Pak. Ya. Kalau orang itu ingin dikatakan dia benar-benar bertobat kepada Allah, ya harus terpenuhi padanya 3 perkara. Yang pertama adalah al-iqla. Apa itu al-iqla? Al-iqla artinya dia meninggalkan perbuatan maksiatnya. Jadi misalnya seseorang yang dia berzina. Bertobat dari zina, caranya adalah dengan meninggalkan perbuatan zina tersebut. Kemudian dia seorang peminum khamr. Syaratnya dia bertobat adalah dia meninggalkan perbuatan tersebut. Dia nggak pernah lagi minum khamr. Ya, bukan orang yang bertobat, misalnya dia katakan saya bertobat dari perbuatan zina, tapi zinanya jalan terus. Enggak. Orang yang bertobat dia harus meninggalkan kemaksiatannya. Kemudian yang kedua, orang yang bertobat itu kata Imam An-Nawawi adalah orang yang melakukan an-nadam. Apa itu an-nadam? Penyesalan. Dia menyesal dengan perbuatan maksiatnya. Kenapa saya dahulu terjatuh pada perbuatan ini? Kemudian bukan menjadi kebanggaan, ya, bukan menjadi kebanggaan. Dia harus menyesal. Ya, menyesal melakukan ini, menyesal melakukan itu, ya. Misalnya seseorang itu melakukan suatu perbuatan
dosa kemudian dia bangga, maka ini tidak dikatakan sebagai orang yang bertobat. Misalnya ini ya, contoh saja misalnya ada orang yang bertobat ya dari minum khamar, kemudian dia ngelihat ada anak kecil, ya bukan, ada anak remaja minum khamar. Dek, kamu itu minum 1 botol saja sudah mabuk. Om ini 5 botol nggak mabuk, ya dia bangga dengan perbuatan dosanya. Maka ini bukan orang yang bertobat. Orang yang bertobat dia menyesal, kenapa saya dulu melakukan hal tersebut. Ya, itulah syarat orang yang bertobat. Kemudian yang ketiga, syarat dari orang yang bertobat ya adalah dia memiliki azam. Azam itu artinya tekad yang sangat kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya. Saya tidak boleh lagi terjatuh pada perbuatan ini. Nah, itu harus ada pada diri seorang yang bertobat, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sehingga kalau misalnya orang yang tobatnya musiman, seperti sebagian orang yang bertobat di bulan Ramadan misalnya. Ya, di bulan Ramadan ini saya tidak mau lagi ke klub malam. Tapi begitu malam takbiran, ya, I'll be back, kata dia ya. Saya akan kembali misalnya. Ini namanya bukan tobat. Orang yang bertobat dia punya azam, punya tekad yang kuat untuk tidak kembali pada perbuatan maksiatnya. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, kita harus benar-benar bertobat dari perbuatan dosa kita. Kita adalah ya hamba Allah yang penuh dengan kekurangan, tapi bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan ampunan. Ya, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam itu pasti dia pernah melakukan perbuatan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, dan yang terakhir, Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya kira kita tidak perlu lama-lama ya, karena persiapan sholat maghrib juga 45 menit lagi adzan insyaallah. Ya, yang terakhir ya, pesan saya sebagai bekal kematian kita, hendaknya masalah dengan sesama manusia itu diselesaikan sebelum kita meninggal dunia. Yang punya hutang ya, selesaikan hutangnya. Kemudian yang pernah menzolimi orang lain, hendaknya dia minta maaf, minta penghalalan. Jangan sampai nanti kita menjadi orang yang bangkrut, Bapak dan Ibu. Dia sudah menjaga tauhidnya, beramal soleh ya, tapi ternyata ada hak-hak orang lain yang pernah dia ambil. Dia pernah menzolimi orang. Ada orang yang disebut oleh Nabi sebagai al-muflisun, orang-orang yang bangkrut. Suatu ketika dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al-muflisuna indana man laisa lahu dinaron wala dirhamah. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami itu adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya uang. Itulah orang yang bangkrut, kata para sahabat. Tapi Nabi SAW mengatakan, al-muflisu, orang yang bangkrut itu, man ata bi sholatin wa saumin wa sadaqah. Orang yang datang dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, demikian juga pahala zakatnya, sodakohnya. Tapi dia suka mencela orang lain, mencaci maki orang lain, mengambil hak orang lain, memukuli orang lain, ya. Maka apa yang terjadi pada dirinya di hari kiamat nanti? Amal orang yang dahulu dia zolimi, dibagi-bagikan. Nah, inilah masalahnya. Kalau ternyata banyak orang yang kita zolimi, atau kezoliman yang kita lakukan kepada orang lain itu bukan kezoliman yang sepele, bisa habis amalan kita, pahala kita untuk bayari, ya, untuk membayar kezoliman yang pernah kita lakukan. Maka mumpung kita masih hidup ini ya, selesaikan masalah kita. Kalau dahulu ada orang yang pernah kita ambil hartanya dengan cara yang tidak hak, maka kembalikan harta mereka. Kalau dahulu ada orang yang pernah kita zolimi, ya, kita minta maaf kepada dia, minta penghalalan. Nah, ini sering orang-orang tanya, Ustadz gimana Ustadz kalau orangnya sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia? Bagaimana cara kita membayar kezoliman kita? Kalau kezoliman itu berupa harta, maka bayarkan kepada ahli warisnya. Kalau dia punya anak, punya istri, dulu hartanya pernah kita ambil, kita kasih ke anak istrinya.
Kalau dia kezalimannya itu berupa mungkin kita mencela dia, mencaci maki dia, ya, maka kita banyak-banyak mendoakan dia. Mudah-mudahan nanti di akhirat, karena kita selalu mendoakan dia, mudah-mudahan nanti dia tidak mempermasalahkan di akhirat. Ya, jadi masalah dengan sesama itu jangan dibiarkan begitu saja Bapak dan Ibu. Semuanya ada perhitungannya. Makanya hati-hati kita ya dari menzolimi orang lain. Allah itu tidak buta, Allah Maha melihat, Allah ya memerintahkan malaikat yang mencatat semua perbuatan yang kita lakukan termasuk kezaliman, dan itu pasti akan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini 4 poin yang harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai ya kita terlalaikan darinya. Yang pertama, jaga keislaman, jaga ketauhidan, jaga keimanan kita. Kemudian yang kedua, perbanyaklah amalan soleh. Kemudian yang ketiga, bertobatlah dari dosa-dosa. Dan yang terakhir, selesaikan masalah kita dengan sesama manusia di dunia ini sebelum terlambat. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya, mungkin Bapak dan Ibu silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Mungkin 1-2 pertanyaan berkaitan dengan tema. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu pengajian kita kali ini. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam melakukan amalan saleh. Kita pun dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat dari dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita semua di sini, demikian juga orang tua kita, anak keturunan kita, dan juga kaum muslimin ya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita siap-siap maghrib. Sekitar 39 menit lagi sebelum adzan maghrib. Assalamualaikum. Antum dari mana?